Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, Lusa adalah Olimpiade Kimia, tapi gadis bersurai panjang ini tanpa tak bersemangat. Bahkan selama beberapa minggu ini dia tidak pernah belajar untuk mempersiapkan Olimpiade. Di otaknya terlalu banyak pikiran. Ralo lesu amat, tegur Gaisa. Ya Ralo sakit, tanya Caca. Anara menggeleng pelan, sebenarnya dia tidak enak badan. Tapi Anara tidak mau membuat kedua sahabatnya khawatir. Ara biasanya lo itu selalu antusias kalau mau Olimpiade, ucap Caca. Gimana kalau kita nonton, hangout, belajar biar mood lo itu bagus pas Olimpiade nanti, tawar Caca. Namun Anara cepat menggeleng kepala. Sejak kapan sih hidup lo jadi menonton gini? Ini bukan Nara banget, Caca mendengus kesal. Dia mau istirahat dulu di UKS, izin Anara. Mau kita temenin gak? Gak usah, Sa. Lalu gadis itu segera berjalan menuju UKS. Jujur saja, kepalanya pusing sekali dan perutnya bergejolak menimbulkan mual. Gadis itu membuka pintu UKS dan di sana ada Dokter Yulia. Gadis itu terlebih dahulu menulis buku kunjungan. Ara, kamu kenapa? Tanya Dokter Yulia. Saya cuma gak enak badan aja, jawab Anara sambil menulis. Ya udah, saya periksa ya. Enggak, Ara cuma butuh istirahat aja. Dia tidak mau diperiksa oleh dokter. Biar saya periksa aja, bentar lagi kamu Olimpiade. Kesehatan kamu nomor 1, Ra. Ara bener-bener gak apa-apa, dok. Sebagai murid berprestasi di sekolah, gadis itu banyak dijaga oleh guru-guru. Banyak dikenal oleh orang-orang. Bila tak kenal Anara, berarti mereka kurang menyimak berita-berita tentang SMA Kencana. Gaisa dan Caca penasaran karena makin kesini sikap Anara semakin berbeda. Sudah hampir 1 bulan perubahan Anara. Bahkan mereka menganggap Anara ini orang asing sekarang. Kedua gadis itu menghampiri base camp anak girls. Mereka akan mengintegrasi salah satu dari anak girls. Galang! Panggilan itu menggantikan tawa dari keenam lelaki yang sedang duduk di sana. Merasa namanya dipanggil, lelaki itu menoleh. Gue mau ngomong sama lo, ucap Gaisa. Ngomong apaan sih? Sampai disamperin ke sini. Lo kalau mau ngomong sama bang lo di rumah aja juga bisa. Cetus Jaya yang langsung mendalat talak sinis dari Gaisa. Lo jawab yang jujur. Lo pasti ada kaitannya kan sama perubahannya Ara? Todong Gaisa dengan pertanyaan. Ngomong apa sih lo gak jelas? Sahut Galang. Jawab aja bego, dari awal sikap kalian tuh berubah. Galang berdiri sambil menunjuk Gaisa. Kalau lo bukan adik gue, udah gue unyeng-unyeng lo. Galang jawab dulu, Gaisa berteriak karena lelaki itu pergi. Caca duduk di tempat Galang tadi, sedangkan Gaisa menarik Jai berdiri agar dirinya bisa duduk. Gue yakin Galang yang buat Arat berubah, tuduh Caca. Mulut lo, Ca, kalau nggak ada bukti jangan fitnah, bela Ringo. Tapi bener kata Caca, sikap mereka tuh tiba-tiba berubah. Kalau Galang gak ada apa-apa, kenapa dia berhenti jailin Ara? Teori dari Gaisa dapat dibenarkan. Gue inget, Haji mengacungkan tangannya. Semua mata tertuju padanya. Apa-apa? Caca dan Gaisa menatap Haji penuh minat. Waktu di Bali, kita main dare order. Galang dapat dare dari Samu. Mata kedua gadis itu beralih pada Samuel yang sedang sibuk merokok. Dare-nya apa? Tanya Caisa. Buat Ara mabuk, celutuk Ziko dengan polos. Samuel langsung menatap Ziko kesal. Dapat dipastikan Samuel akan menjadi amuk dari kedua gadis itu. Lo gila, hah? Bentak Gaisa sambil menggebrak beja. Lo tahu kan, Ara gak minum? Caca memukul bahu Samuel yang kebetulan ada di sampingnya.
Gue ngasih der gitu karena gue tahu Galang gak akan bikin dan terima dernya. Tapi salahnya ternyata dia terima. Oke, sekarang gue tahu kenapa Ara berubah, ucap Gaisa. Kenapa? Tanya Caca. Karena Ara minum, dia pasti merasa terpukul, lo tahu kan? Ara itu paling gak mau nyentuh minuman kayak gitu. Caca mengangguk, benar juga ucapan Gaisa. Gadis bersurai panjang itu tanpa ragu untuk masuk ke dalam apotek. Dia sedang menyiapkan kata-kata agar tidak gugup. Kakinya perlahan melangkah membuka pintu yang bertuliskan dorong. Dia menghampiri apoteker yang sedang memeriksa obat-obatan. Permisi, ucap gadis itu. Perlu apa, Dek? Tanya apoteker itu. Sebentar, saya disuruh apa? Gadis itu lalu dia pura-pura menelpon seseorang. Halo, Mah. Beli apa? Aku lupa. Mau bilangnya nanti dikira buat aku. Tapi Mah, gak enak bilangnya. Ya udah, iya. Gadis itu kembali menatap apoteker, lidahnya keluh untuk berucap. Jadi perlu apa? Tanya apoteker itu lagi. Mama saya suruh beli test pack, cicit Anara. Apoteker itu tersenyum lalu mengambil barang yang Anara mau. Ini, Dek. Anara segera mengambil dan memberikan uang. Setelah berterima kasih, gadis itu buru-buru keluar. Takutnya ada orang-orang yang mengenalnya. Benda tipis panjang itu sedang ditatap gadis itu. Di kamar mandi, dia tampak belum siap menyelupkan benda tipis itu ke dalam gelas kecil. Karena penasaran, dia langsung mencelupkannya.